Anda kembali disergap pemirsa, puluhan emak-emak menghancurkan lokasi judi tembak ikan di Medan, Sumatera Utara. Warga resah lantaran akibat lokasi judi ini sering terjadi tindak pencurian. Puluhan emak-emak warga lingkungan 31 menggerebek lokasi judi tembak ikan di kawasan Jalan Embasir, Medan Marelan, Sumatera Utara. Warga menobrak salah satu lokasi yang menyimpan sebuah mesin judi tembak ikan. Sempat terjadi ketegangan warga dengan pemilik lokasi judi. Para ibu rumah tangga ini mengaku resah dengan aktivitas perjudian. 5 tahun terakhir, di lokasi ini terdapat sejumlah lokasi judi tembak ikan. Akibat adanya lokasi judi tembak ikan ini, warga sekitar sering menjadi korban pencurian. Judi ikan-ikan. Udah berapa lama beraksi di sini, Kak? Udah lama sih, cuman udah buat kami demon, habis itu masuk lagi. Inilah terakhir nih kami hancurin. Usai beraksi, warga pun pulang dengan tertib. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Misal seorang disabilitas menjadi korban tindak asusila di Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku pun memeras keluarga korban 5 juta rupiah jika tidak ingin videonya tersebar di media sosial. Barang bukti pakaian korban dan HP pelaku disita kepolisian Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada kasus tindak asusila yang dilakukan 3 pemuda terhadap seorang gadis disabilitas. Pada kasus ini, polisi baru menangkap 2 pelaku WR 18 tahun dan GN 22 tahun. Mereka tertangkap di 2 lokasi. Kedua pelaku dibekuk setelah mendapat laporan dari orang tua korban yang mengetahui putrinya menangis lantaran telah diperkosa oleh para pelaku. Bejatnya lagi, para pelaku merekam tindak asusila tersebut untuk memeras orang tua korban 5 juta rupiah. Jika tidak mengikuti keinginannya, para pelaku mengancam akan menyebarkannya ke media sosial. Dia setelah melakukan, kemudian memviralkan dan menghubungi orang tuanya untuk diberikan suatu uang untuk tidak diviralkan. Jadi setelah orang tuanya menerima telepon dari pelaku, lalu menghubungi polisi. Polisi kini memburu 1 pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Para pelaku terancam minimal 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Derisungu melaporkan. Misal seorang ibu di Padang, Sumatera Barat menangis histeris karena anaknya ditangkap polisi sebagai bandar narkoba. Orang tua tidak mengetahui anaknya terlibat jaringan narkoba meski sering bertransaksi bahkan pesta sabu di rumah. Andre ditangkap polisi saat tidur dalam rumahnya di Rawang Padang, Selatan Kota Padang. Andre merupakan bandar narkoba yang diburu polisi. Penangkapan ini setelah warga yang resah melapor pada polisi adanya pesta dan transaksi narkoba di rumah Andre. Orang tua Andre tak menyangka anaknya merupakan bandar narkoba karena selama ini dikenal baik. Bahkan orang tua Andre tak mengetahui jika yang sering dinikmati merupakan narkoba jenis sabu. Bu, titip Bu. Ku BB-nya ya Bu ya. Tunggu, iya anak Ibu. Kalau narkoba anak Ibu udah kami amankan dulu ya Bu ya. Polisi yang melakukan penggeledahan menemukan paket narkoba yang disimpan dalam lemari. Penangkapan Andre juga menjadi tontonan warga sekitar. Warga selama ini resah dengan ulah Andre yang sering kedatangan tamu dari luar wilayah diduga bertransaksi narkoba. Untuk barang bukti yang kita dapatkan yaitu 2 paket kecil narkotika jenis sabu, kemudian 1 paket kecil narkotika jenis ganja, 1 HP Android dan 1 HP lipat Samsung. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti, paket sabu dan ganja. Sebagai orang tua sebaiknya selalu mengawasi kegiatan putra-putrinya, apalagi jika memiliki barang-barang yang mencurigakan disimpan dalam rumah.
termasuk melakukan pesta narkoba. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Mirsa, seorang gadis belia ditemukan tewas tergantung dalam rumahnya. Tidak ada barang korban yang hilang dan hasil pemeriksaan juga tidak ditemukan adanya tanda kekerasan di tubuh korban. Warga Jalan Karimun Jaya, Gang Wisma 1, Sukarame, Bandar Lampung digemparkan dengan temuan jasad seorang gadis belia tewas tergantung di pintu kamarnya. Zahra Siva, 21 tahun, ditemukan kekasihnya yang curiga usai berkomunikasi. Korban diketahui sempat mengirim pesan yang menunjukkan dirinya tengah mengalami masalah dalam tugas akhir kuliahnya. Selain itu, korban yang tinggal sendiri diduga depresi terhadap kondisi orang tuanya yang sakit di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Petugas dibantu warga pun mengevakuasi korban ke rumah sakit. Ngirim stiker gantung diri gitu. Oh, ngirim stiker gantung diri. Itu 1 jam sebelum kejadian? 1 jam sebelum kejadian? Jam 9 itu? Iya, jam 9 itu. 9 kurang. 9 kurang. Tapi kamu nggak tahu dia punya persoalan apa gitu ya? Tahu dia kayak ya depresi gitu. Bapaknya lagi sakit. Dia juga pengen ada target Juli ini sudah mau menyisain orang tuanya. Dari olah TKP dan identifikasi terhadap jasad korban tak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban dan juga tidak ditemukan adanya kehilangan barang di rumah korban. Diduga korban nekat mengakhiri hidupnya karena mengalami depresi. Kasus ini masih diselidiki petugas Polsek Sukarame, Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andes Afandi, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingati masalah